Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyyan wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairu maqaman wa ahsanu nabiyyan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim kibaran wa sabiyyan. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa 'azzim 'ala hadzal nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana nabiyyan wa rasulan wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyan amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia serta inayahnya. Yang dengan itu semua Allah masih mengizinkan kita, Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu kembali bermuajahah di masjid yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat akhir salam mari sama-sama kita panjatkan, kita kirimkan kepada baginda alam, sang pencerah kehidupan, sosok agung dan mulia, sosok yang kita harapkan syafaatul uzma yang nanti di yaumil qiyamah, yakni baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dari atas mimbar tidak lupa khatib berwasiat pada para jamaah, bil khusus untuk diri pribadi al-khatib. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan tetap istiqomah menjalankan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dengan tetap terus berusaha untuk menjauhi dan tidak melakukan apa-apa yang telah Allah larang kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, telah lewat dari kita beberapa hari, yakni Idul Fitri, momen yang kita manfaatkan untuk saling bermaaf-maafan. Walaupun sebetulnya bermaaf-maafan bukan hanya kita lakukan atau kita kerjakan pada saat Idul Fitri, akan tetapi momen Idul Fitri menjadi begitu istimewa ketika kita bermaaf-maafan dan bersilaturahim kepada para kerabat, orang tua, sanak famili, atau teman-teman yang mungkin jarang kita temui. Momentum Idul Fitri begitu sangat istimewa untuk kita saling bermaaf-maafan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad dikatakan di sana tentang fadilah atau keutamaan kita bersilaturahim. Dikatakan bahwasanya pada suatu ketika di majelisnya Nabi Allah Dawud alaihi salam datanglah seseorang
di tengah-tengah majelisnya atau halaqahnya Nabi Allah Daud, kemudian duduk di tengah dan atau di antara para jamaah-jamaah yang lain. Yang menjadi keanehan kemudian orang tersebut atau beliau tidak memperhatikan Nabi Allah Daud alaihi salam. Akan tetapi yang diperhatikan adalah salah satu pengikutnya atau sahabatnya yang berada tepat di sebelah kanan Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan ketika majlis pun selesai, maka sahabatnya pun bertanya kepada Nabi Allah Daud, "Wahai Nabi Allah, tentu kau sudah mengetahui dan memahami ada seseorang yang berada di tengah-tengah kita. Namun yang menjadi keanehan adalah beliau tidak memperhatikan akan apa-apa yang kau terangkan kepada para jamaah, akan tetapi beliau memperhatikanku." Maka Nabi Allah Daud pun menjawab, "Annahu malakal maut wa sayadbidu ruhaka ba'da sittati ayyam." Ketahuilah wahai sahabatku, beliau adalah malaikat maut yang akan mencabut nyawamu setelah 6 hari dari hari ini. Mendengar hal tersebut, sahabatnya pun bertanya-tanya dalam hati. Akan tetapi beliau meyakinkan dalam hatinya bahwasanya yang mengatakan adalah Nabi Allah Daud. Maka beliau pun meyakini dan mengatakan dalam hatinya sampai mengatakan, "Wa ba'da muddatin tawilatin ra'a Dawud sahibahu hayyan." Akan tetapi setelah beberapa hari kemudian, setelah 6 hari berlalu, Nabi Allah Daud melihat sahabatnya tersebut masih hidup, bahkan lebih bugar dan lebih sehat dari sebelumnya. Pokoknya, dan dia pun baginda Nabi Allah Daud pun bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kau telah mengabarkan kepadaku bahwasanya salah satu sahabatku yang kau kabarkan akan kau cabut nyawanya, tapi aku telah melihat beliau masih hidup dan ini lebih dari 6 hari." Waqala wa ba'da muddatin tawilatin wa lamma raja'a min haulika. Ketahuilah wahai Nabi Allah Daud, bahwasanya sahabatmu setelah beliau keluar dari majlismu, maka amalan-amalan kebajikan yang telah kau ajarkan kepadanya beliau lakukan semua. Dan salah satu amalan kebajikan yang beliau kerjakan atau sahabatmu kerjakan, wasilah rahimahu allazi qad qata'a. Dia menyambung tali silaturahim yang sempat terputus olehnya. Famadallahu 'ishrina sanatan ukhra. Dan atas seizin Allah, maka Allah pun dengan wasilah menyambung tali silaturahim tersebut, Allah memanjangkan umurnya sebanyak 20 tahun. Apakah yang bisa kita ambil hikmah dari riwayat ini? Bahwasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Nabi Allah Daud mengatakan bahwasanya fadilah keutamaan dan bersilaturahim atau menjaga tali silaturahim atau tidak memutuskan tali silaturahim adalah Allah akan memberikan panjang umur atau Allah akan memberikan menambahkan umurnya. Dan juga bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang Allah inginkan panjangkan umurnya dan Allah luaskan rezekinya, maka bersilaturahimlah. Inilah di antara keutamaan-keutamaan yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk tetap terus menjaga tali silaturahim dengan saling bermaaf-maafan. Dan juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan peringatan kepada kita sebagai umatnya bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannata qat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada suatu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di serambi Masjid Nabawi dengan beberapa sahabat. Kemudian datanglah salah satu sahabat dari golongan Ansor
dan bertanya kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah ada amalan yang bisa aku kerjakan untuk menandakan tanda baktiku kepada kedua orang tuaku walaupun keduanya sudah meninggal dunia? Maka baginda Rasulullah pun menjawab, ada wahai sahabatku. Yang pertama adalah as-salatu alaihima, berdoalah untuk kedua orang tuamu, wal istighfaru lahum, dan beristighfarlah untuk kedua orang tuamu, memohonkan ampun untuk kedua orang tuamu. Kemudian hormatilah sahabat-sahabat kedua orang tuamu dan penuhilah janji yang belum ditunaikan oleh kedua orang tuamu. Dan yang terakhir adalah bersilaturahimlah. Beberapa mufassir mengatakan bersilaturahim di sini adalah menyambung kembali seorang anak kepada kerabat atau sahabat-sahabat dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Hikmahnya adalah mungkin salah satu sahabat dari kedua orang tua kita sudah meninggal dunia belum mengetahui kabar tentang meninggalnya kedua orang tua kita, maka sahabat mereka pun akan turut mendoakan untuk kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kami pada kesempatan hari ini. Mohon izin, mohon ridho diberikan di sini untuk membacakan guru kami Kiai Haj Ahmad Sayyidi. Semoga khutbah yang singkat ini ada berkahnya dan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروه على نعمه يزدكم واذكروه على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.